Kiai Tubagus Ahmad Bakri, lebih dikenal dengan sebutan Mama Sempur. Mama merupakan istilah bahasa Sunda yang berasal dari kata rama artinya bapak. Di kalangan masyarakat Jawa Barat, kata mama ini biasanya disematkan kepada ajengan atau kiai sehingga sebutannya menjadi Mama Ajengan atau Mama Kiai. Sementara Sempur adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Beliau mempunyai nasab sampai Rasulillah, dari jalur ayahnya, silsilah Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri sampai kepada Rasulullah SAW sebagaimana dapat dilihat dalam karyanya yang berjudul Tanbihul Muftarin halaman 22 sebagaimana berikut, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri bin Kiai Haji Tubagus Saida bin Kiai Haji Tubagus Hasan Arsyad Pandeglang bin Maulana Muhammad Muhtar Pandeglang bin Sultan Ageng Tirtayasa bin Sultan Abul Mali Ahmad Kenari bin Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari bin Maulana Muhammad Ing Sabda Kingking bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan Maulana Syarif Hidayatullah bin Sultan Syarif Abdullah bin Sultan Maulana Ali Nurul Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar bin Maulana Ahmad Syah Jalal bin Maulana Abdullah Kon Syah bin Sultan Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Koli, Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Sayyidina Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Aridal bin Imam Sadik bin Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina wa Maulana Husain bin Sayyidatina Fatimah As-Zahra binti Rasulillah. Ayah Kiai Haji Tubagus Saida yang juga kakeknya Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri adalah Kiai Haji Tubagus Arsyad. Ia seorang kadi kerajaan Banten. Namun Kiai Haji Tubagus Saida nampaknya tidak berminat untuk menjadi kadi kerajaan Banten menggantikan posisi ayahnya dan dengan berbagai pertimbangan akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Banten. Perjalanan Kiai Haji Tubagus Arsyad dari Banten membawanya sampai di daerah Citeko, Pleret, Purwakarta. Di tempat inilah Tubagus Saida bertemu dan menikah dengan Umi. Dan di daerah ini pula seorang bayi yang diberi nama Ahmad Bakri dilahirkan. Ahmad Bakri muda mendapatkan pendidikan agama dari keluarga. Untuk menambah wawasan dan ilmu keislaman, ia belajar di berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa dan Madura. Sebelum berangkat, Kiai Haji Saida berpesan kepada Ahmad Bakri agar jangan berangkat ke Banten apalagi menelusuri silsilahnya. Ia baru diperbolehkan melakukan hal tersebut ketika masa studinya di pesantren selesai. Tidak puas belajar di Jawa dan Madura membuat Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri bertekad berangkat ke pusat studi Islam, yaitu Mekah. Di sana ia belajar kepada ulama-ulama Nusantara. Setelah dianggap cukup dan berniat menyebarkan agama Islam, ia kemudian pulang ke Purwakarta dan pada tahun 1911 Masehi. Ia memutuskan untuk mendirikan pesantren di daerah Sempur dengan nama Pesantren As-Salafiyah. Beberapa santri Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri yang menjadi ulama terkemuka diantaranya Kiai Haji Abu Yadim Yati Banten, Kiai Haji Raden Mamun Nawawi Bekasi, Kiai Haji Raden Muhammad Syafi'i atau dikenal dengan Mama Cijrah Bandung, Kiai Haji Ahmad Syuzai atau Mama Cijengkol, Kiai Haji Izudin atau Mama Cipulus Purwakarta dan lainnya. Di pesantren ini pula Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri banyak menuangkan pemikirannya dalam berbagai kitab yang ia tulis. Dan selama hidupnya Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri diabdikan hanya untuk mengaji atau tolab ilm. Dan tolab ilmu inilah yang menjadi jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tarekat, maka tarekat yang ia pegang adalah tarekat ngaji. Sebagaimana ia ungkapkan dalam karyanya yang berjudul Futuhatut Taubah fi Sidqi Tawajuhid, tarekat sebagaimana berikut. Tarekat yang paling afdol zaman sekarang dan tarekat yang paling dekat dengan petik terbalik kusyul petik terbalik kepada Allah adalah talab ilmi serta benar dan ikhlas. Pernyataan Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri ini dikutip dari jawaban seorang mufti Syafi petik terbalik yaitu Syekh Muhammad Said Babasil yang mendapat pertanyaan seputar tarekat dari Syekh Ahmad Hatib. Dialog kedua ulama tersebut dikutip oleh Mama Sempur dalam kitab Izharu Zuhlil Kazibin halaman 61. Menurut salah seorang cucu Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri, yaitu Kiai Haji Tubagus Zain, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri pernah mengecam terhadap penganut tarekat, karena sebagian dari mereka ada yang meninggalkan syariat dan menurut Kiai Haji Tubagus Zain, kecaman ini lebih kepada melindungi masyarakat agar tetap bisa menyeimbangkan antara syariat dan hakikat. Namun demikian,
Dalam kitab Futuhatut Taubah Visit Kita Wajuhid Tarekat Seraya mengutip pernyataannya Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri menyatakan bahwa hukum masuk dalam salah satu tarekat mutabarah bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf adalah fardu ain. Sehingga menurut salah satu riwayat Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri pun tetap menganut tarekat mutabarah. Adapun tarekat yang dianutnya adalah tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Sementara mengenai tarekat ngaji ini, bisa dilihat dari aktivitas dan kesibukan Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri sehari-hari, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang muridnya, Kiai Haji Mutamad. Menurut pengasuh pesantren An-Nur Subang ini, setiap pukul 4 pagi, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri sudah bersila dan berzikir di dalam masjid, kemudian dilanjutkan dengan mendirikan salat subuh berjamaah. Selepas wiridan dan salat berjamaah selesai, ia tetap bersila sampai waktu duha tiba, kemudian melaksanakan salat duha dan dilanjutkan kembali dengan mengajar ngaji santri sampai pukul 11. Usai mengajar ngaji santri, jadwal pengajian selanjutnya adalah mengajar ngaji kiai-kiai sekitar kampung dan dilanjutkan dengan salat duhur berjamaah. Kemudian ia pulang ke rumah dan istirahat. Namun ia tak pernah bisa istirahat sepenuhnya, karena sudah ditunggu para tamu, sampai waktu asyar. Selepas salat asyar, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri kembali mengaji bersama para santri hingga menjelang maghrib. Selepas maghrib, istirahat sejenak dan salat isya. Setelah salat isya, ia kembali mengajar sampai pukul 11 malam. Bahkan menurut satu riwayat, kebiasaan Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri yang pernah diketahui oleh santrinya adalah ia tidak pernah batal wudhu sejak isya sampai subuh dan tidak pernah terlihat makan. Keluarga Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri adalah keluarga yang taat beragama. Ayahnya pun merupakan salah satu ulama harismatik, sehingga pendidikan agama Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri di usia dini diperoleh melalui ayahnya. Adapun ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri meliputi ilmu tauhid, fikih, nahwu, saraf, hadits dan tafsir. Menurut salah seorang cucunya, setelah ilmu dasar agama dianggap cukup, Mama Sempur memutuskan untuk menimba ilmu ke pesantren yang ada di Jawa dan Madura. Beberapa ulama yang pernah ia timba ilmunya adalah Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya Betawi, Syekh Soleh Darat bin Umar Semarang, Syekh Masum bin Ali, Syekh Soleh Benda Cirebon, Syekh Syaubari, Syekh Masum bin Salim Semarang, Raden Haji Muhammad Roji Goyam Tasikmalaya, Raden Muhammad Muhtar Bogor, Syekh Maulana Kolil Bangkalan Madura. Bahkan di Syekh Maulana Kolil inilah beliau mulai futuh terbuka pemikirannya terhadap ilmu pengetahuan agama Islam. Pengembaraan di dunia intelektual tidak membuat Mama Sempur merasa puas. Untuk itu akhirnya ia memutuskan untuk berangkat menuntut ilmu ke Mekah. Dalam kitab Ido Al-Karatoniyah fi ma yata'alaku bitlalati al-Wahabiyah, Mama Sempur menyebutkan guru-gurunya sebagaimana berikut: Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Mahfuz Termas, Syekh Said Babsil, Syekh Umar bin Muhammad Bajunaid, Sayyid Abdul Karim Ad-Digistani, Syekh Soleh Al-Kaman Mufti Hanafi, Syekh Ali Kamal Al-Hanafi, Syekh Jamal Al-Maliki, Syekh Ali Husain Al-Maliki, Sayyid Hamid Katlijida, Tuan Syekh Ahmad Khatib, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Muhtar bin Atorid dan Syekh Muhammad Marzuk Al-Bantani. Banyak karomah yang dimiliki oleh Mama Sempur diantaranya adalah tidak pernah terlihat tidur bahkan oleh istrinya sendiri. Ada lagi pada suatu ketika ada Habib yang ingin meminjam salah satu kitab miliknya akan tetapi Mama Sempur tidak mengizinkan dengan alasan takut hilang. Tetapi Habib terus memaksa karena beliau ingin melaksanakan ibadah haji dan dalam perjalanan ingin membaca kitab. Akhirnya Mama Sempur meminjamkannya dengan syarat jangan sampai hilang. Pada perjalanan kapal Habib yang sedang membaca kitab tersebut tiba-tiba diterpa angin yang menyebabkan buku tersebut terjatuh. Singkat cerita Habib tersebut pulang dan menangis kepada Mama Sempur. Alangkah kagetnya Habib melihat Mama Sempur sedang membaca kitab yang terjatuh di laut. Demikian sedikit karomah dari Mama Sempur. Semoga dengan adanya biografi ini menumbuhkan rasa cinta kita terhadap para ulama. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.